Halo guys, selamat datang di channel Bisa Kaya. Di channel ini saya banyak membahas mengenai cara menghasilkan uang dari internet, baik itu dari YouTube, website, aplikasi maupun TikTok. So, bagi teman-teman yang berkenan, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman sekalian, website penghasil uang yang akan saya jelaskan hari ini adalah Fiverr.com. Untuk versi aplikasinya juga ada ya, teman-teman bisa download di Play Store. Nah, ini akan saya jelaskan yang versi websitenya dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, Fiverr ini merupakan marketplace, hampir sama seperti Shopee dan Tokopedia. Cuman bedanya di Fiverr ini, kita bisa menjual jasa, bukan produk. Kita hanya menjual jasa. Contoh jasa membuat logo, jasa membuat aplikasi, dan banyak sekali jasa yang bisa kita jual di website Fiverr ini. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan satu jasa yang bisa teman-teman kerjakan dengan cara yang sangat-sangat mudah. Nah, misalnya kita buat di pencarian artikel writing. Nah, ini ya, artikel writing, silahkan teman-teman klik. Nah, bisa kita lihat ada banyak orang yang menjual jasa menulis artikel di website ini. Dan harganya juga bervariasi, ada yang $30, ada yang $50 dan $20. Contoh misalnya kita klik yang ini ya, udah terjual sekitar 1000. Nah, bisa teman-teman lihat dia membuat banyak paket ya, ada yang basic, ada yang standar, kemudian ada yang premium dengan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Misalnya bagian basic, dengan hanya menuliskan artikel sebanyak 500 kata, dia menjual sekitar $30. Dan jika teman-teman lihat, dia sudah menjual sekitar 1453 artikel. Dan kalau kita kalikan yang basic saja ya, 1453 dikali $30 dikali misalnya kurs dolar ke rupiah itu 15.000. Nah, dia sudah mendapatkan penghasilan sekitar 653 juta. Wow, cukup besar ya teman-teman. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengerjakan project dan menjual jasa menulis artikel di aplikasi ini. Walaupun teman-teman nggak tahu bahasa Inggris, walaupun teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, teman-teman bisa tetap berjualan di aplikasi ini. Oleh karena itu, silakan teman-teman tonton terus sampai habis ya, jangan di skip, karena akan ada penjelasan penting di setiap step-stepnya. Oke, misalnya kita sudah membuat jasa di aplikasi ini atau website ini, kemudian kita mendapat orderan untuk membuat artikel tentang teknologi. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat artikelnya. Silakan teman-teman pergi ke browser teman-teman, kemudian ketikkan Google News. Google News. Nah, seperti ini ya. Google News. Teman-teman klik. Nah, teman-teman pilih yang .com ya, bukan yang .co.id. Kita pilih yang .com. Nah, di Google News ini tersedia banyak sekali artikel dan berita dari seluruh dunia dan berbahasa Inggris tentunya. Nah, kalau teman-teman pergi ke bagian ini, titik 3 ini. Nah, ini ada negara dan kategorinya, ada kategori entertainment, sport. Misalnya kita mau cari artikel yang berbau teknologi. Teknologi. Nah, ini ya topik teknologi. Nah, akan muncul banyak sekali artikel dan aplikasi yang membahas tentang teknologi. Ada yang di bagian mobile, kemudian gadget, internet, dan masih banyak lagi. Contoh misalnya kita lihat di bagian mobile. Nah, contoh misalnya kita klik yang ini.
Nah, artikelnya seperti ini ya. Nah, kita akan menyusun ulang artikel ini menjadi milik kita. Dan tentunya dengan cara yang mudah dan tidak melanggar ketentuan dari Piper.com. Nah, caranya bagaimana? Silakan teman-teman blog, misalnya ini ya, saya contohkan satu paragraf. Nah, kemudian teman-teman copy. Kemudian silakan teman-teman pergi ke browser dan ketikkan quillbot.com. Nanti linknya saya buat di deskripsi ya, biar teman-teman lebih gampang. Nah, quillbot.com ini merupakan satu tools yang berguna untuk menyusun kembali artikel dengan cara yang mudah dan tentu saja berbeda dari artikel aslinya. Jadi dia kayak semacam menyusun ulang dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dan tapi tidak menghilangkan makna dari artikelnya sendiri. Misalnya kita pastikan di sini. Nah, kemudian teman-teman klik paraphrase. Nah, dia akan memproses artikelnya dan menyusunnya menjadi artikel baru. Nah, bisa teman-teman lihat sudah berbeda ya. Nah, misalnya ini the smartphone that we carry around with us everywhere are fantastic little device. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini kata-katanya sudah berubah ya. Dan ini sudah menjadi milik kita karena berbeda dari aslinya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Nah, karena kita tidak berlangganan di Quillbot ini, kita harus mengcopy per bagian-bagiannya. Nah, ini kan ada banyak isi artikelnya. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil semua, kita harus copy per paragrafnya. Kemudian teman-teman pastikan ke Quillbot. Jadi kita susun per paragraf. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tidak akan terindikasi plagiat karena dengan bantuan aplikasi Quillbot ini, dia telah menyusun artikelnya dengan bahasa yang berbeda tapi tidak menghilangkan maknanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita dapat orderan dari aplikasi Piper ini, kita tinggal cari artikelnya di Google News. Tinggal cari artikelnya di Google News, kemudian kita susun ulang dengan bantuan Quillbot. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman, gampang. Dan ini tidak akan terindikasi plagiat ya. Nah, untuk lebih memastikan, misalnya kita cek apakah dia plagiat atau tidak. Silakan teman-teman copy aja. Kemudian teman-teman buka website yang namanya plagiat checker ini, plagiat checker. Misalnya kita ambil yang ini aja. Silakan teman-teman paste di bagian ini ya. Maaf. Silakan teman-teman paste di bagian ini. Oh, konfirmasi dulu. Mnet robot. Kemudian cek plagiarism. Nah, silakan teman-teman tunggu dulu. Aplikasinya atau website ini akan bekerja untuk mencek apakah artikel yang kita buat barusan masuk ke dalam plagiat atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya no plagiarism dan 100% unik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sangat gampang sekali dan ini tidak tergolong ke dalam plagiarism karena
kita telah menyusun ulang artikelnya dengan bahasa yang berbeda dengan menggunakan Quillbot. Nah, sangat gampang ya teman-teman. Nah, cara kerjanya seperti itu. Kalau nanti teman-teman pengen menyusun artikelnya secara utuh, teman-teman bisa langsung mengcopy secara keseluruhan ke plagiarism ini untuk mencek apakah dia plagiat atau tidak. Nah, sekedar info, untuk standar suatu artikel itu dikatakan plagiat atau tidak, minimal dia 76%. Sedangkan ini 100%, udah otomatis ini tidak plagiat ya. Oke, kesimpulan dari video kali ini adalah teman-teman buka jasa menulis artikel di aplikasi Fiverr.com. Ketika mendapat orderan, teman-teman pergi ke Google News. Nah, teman-teman cari artikelnya di sini, kemudian teman-teman copy, kemudian teman-teman paste ke Quillbot. Dan untuk memastikan apakah dia plagiat atau tidak, teman-teman pergi ke aplikasi duplikat checker. Nah, ini ya. Cek plagiatnya di sini. Kalau dia lebih dari 76%, artinya artikelnya bisa kita jual. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kalau teman-teman berminat untuk mengerjakan project ini, langsung dipraktekkan ya, jangan ditunggu-tunggu. Dan ingat, untuk menghasilkan uang dari internet itu butuh proses ya, bukan yang instan. Teman-teman harus tetap konsisten juga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.